Bopeng bikin baper, minder, bahkan tidak percaya diri. Kondisi bopeng bisa ditangani asal ditangani dengan cepat dan dengan penanganan yang tepat, maka bopeng tidak jadi masalah lagi. Ikuti IG Live malam ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam happy people. Kembali lagi di IG Live Klinik Alana. Live hari ini kita ditemani oleh Dokter Insarina Limayanti, akrab disapa Dokter Maya. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Teh Hian apa kabar? Alhamdulillah kabar baik juga nih dok. Nah malam ini juga kita kedatangan tamu spesial nih dok untuk join di IG Live kita. Halo Kak Eriani, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Halo semua. Alhamdulillah baik ya. Nah, terima kasih Kak Eriani ya telah Iya. meluangkan waktu untuk datang di IG Live kita malam ini. Oke, live perdana nih dok ya di 2023 nih. Siap. Nah, live di tahun sebelumnya kita udah pernah bahas mengenai acne nih dok. Nah, malam ini juga masih untuk para acne fighter, kita akan bahas tuntas mengenai jerawat bikin kulit bopeng. Nah, seperti biasa ada giveaway juga di akhir live ya. Kita akan berikan Frizz Anti Acne Pro untuk satu happy people yang beruntung. Tetap stay tune ya. Dan buat happy people yang lagi di rumah nih, jika ingin bertanya boleh chat di kolom komentar ya. Baik, kita langsung saja waktu dan tempat dipersilahkan Dokter Maya dan Kak Eriani. Jadi pertama-tama saya mau nanya nih dok, bopeng itu apa ya sebenarnya? Oke, bopeng atau acne scar itu merupakan salah satu jenis bekas jerawat yang cukup dalam Kak pada kulit. Sebetulnya kondisi ini tidak berbahaya, tetapi sangat mengganggu dalam hal estetika wajah. Yeah. Nah, bopeng ini disebabkan karena dua faktor utama. Yang pertama, jadi kulit kekurangan kolagen pada saat proses penyembuhan luka pasca terjadinya acne vulgaris atau jerawat. Betul. Yang kedua, dia muncul akibat adanya jaringan parut yang tumbuh dan menghalangi regenerasi dari sel kulit yang baru, gitu Kak. Yeah. Kalau yang pertanyaan selanjutnya dok, kenapa ya bopeng itu awalnya kecil tapi lama-lama jadi melebar gitu? Betul. Iya. Awalnya kayaknya munculnya kecil, jadi Iya, kayaknya jadi lama-lama melebar gitu, ya. iya. Itu bisa terjadi Kak, penyebabnya. Jadi ada muncul luka baru atau peradangan yang baru lagi di sekitar bopeng yang lama. Nah, akhirnya lama-kelamaan dia bikin tekstur kulit pun tidak rata. Atau bisa jadi karena adanya penanganan bopeng yang tidak tepat. Gitu, Oh Kak. gitu, jadi otomatis melebar ya dok ya. Tambah Jadi lama, tambah lebar lagi dia. makin banyak ya. Jadi betul. tidak di tempat yang semula aja. Iya, betul Kak. Iya iya. Awal mulanya kena bopeng itu kenapa ya dok ya? Nah, awal mulanya kena bopeng itu pertama Kak, itu bisa terjadi akibat adanya jerawat atau acne yang sulit. Jadi dia tidak mendapatkan penanganan yang cepat. Nah, terus kemudian yang kedua itu karena adanya tindakan yang memanipulasi acne vulgaris itu sendiri atau jerawat itu sendiri. Misalnya Kak, ada tindakan dipencet-pencet, kebanyakan itu. Oh iya, betul, kalau timbul jerawat kan kita gatel ya dok. Iya, betul, itu. dipencet-pencet, kemudian dicungkil-cungkil. Bahkan ada yang lebih serem lagi ya Kak ya. Yeah. Itu bahkan pernah cerita ditusuk jerawatnya. Karena nggak boleh dok ya. Betul. Karena sebetulnya alih-alih dia pingin untuk meredakan kondisi jerawatnya, yang terjadi adalah malah bikin kondisi kondisinya semakin buruk lagi. Makanya jadi terjadi bopeng itu ya dok ya. Betul banget, iya betul. Kalau bopeng itu dok bisa muncul di tempat lain nggak sih selain di muka gitu? Kayak misalkan di badan atau di mana gitu? Bisa tidaknya bisa Kak, karena gini, pada dasarnya jerawat atau acne vulgaris itu dia bisa muncul di area yang predileksinya memiliki kelenjar sebum atau minyak yang ukurannya Berlebihan. besar. Besar. Iya. Misalnya di mana aja Kak, kita bisa misalnya di muka, Iya. terus di bahu, di lengan bagian atas. Oh itu bisa terjadi ya dok ya? Betul, di dada baik di punggung. Nah, itu bisa muncul di sana. Hanya Kak yang biasanya menjadi perhatian nih, Iya. itu adalah
bopeng yang di area Di area wajah, karena itu gimana? Kalau kita ketemu orang pertama kali Iya, itu pasti pasti yang lihatnya dilihat kan muka. wajahnya. Nah, jadi itu yang jadi perhatian. Iya, Sedangkan mungkin kalau yang area lain masih bisa ditutupin. Ya, badan iya. kan masih ketutupan. Masih ketutup ya. sama pakaian, Pakaian, ya dok ya. Iya. betul. Dok, untuk bopeng itu kan menurut beberapa sumber nih, angka kejadiannya tuh lebih banyak tuh ke perempuan gitu kan. Sedangkan katanya laki-laki tuh benar atau salah itu teh dok? Lebih kecil gitu, ya. Iya, lebih kecil Iya, gitu, iya. Sebetulnya Kak, kalau rasio gender untuk perempuan Dan atau laki-laki, laki-laki iya. sebetulnya tidak ada perbedaan. Hanya kalau kaum perempuan itu lebih aware terhadap penampilan. Iya, betul. Nah, jadi banyak kunjungan angkanya itu pada perempuan daripada laki-laki. Jadi karena- betul ya, Dok, ya? Jadi sebetulnya bukan angka kejadiannya, jadi sebetulnya sama aja, hanya angka kunjungan datang ke klinik yang lebih besar perempuan. Karena itu tadi, iya. mereka lebih, kalau laki-laki intinya lebih cuek Iya, sama iya, penampilan kan. betul. Iya. Betul. Tapi kalau misalnya antara gender perempuan dan laki-laki rasionya sama besar kan. Kalau misalkan bopeng itu kan dok ya, kita tuh kan paling risih nih, jadi kalau misalkan ini kan suka dipencet-pencet atau di apa gitu ya, gimana takut mempercepat timbulnya bopeng itu kan gimana dok, biar kita jangan sampai di pencet-pencet gitu. Nah, kalau memang nggak dipencet-pencet itu, jadi kita hindarin ya, karena gini, ketika kita pencet-pencet jerawatnya, yang ada itu kita tidak memperbaikin kondisi kulit, kondisi jerawat itu sendiri. Karena kenapa? Ketika dipencet itu akan ada kemungkinan sel kulit mati itu akan semakin masuk ke dalam, lebih nyumbat lagi. Kemudian gitu. dari tangan kita yang kotor ya, itu iya. bakteri hanya akan berpindah lagi. Itu sebetulnya memang sarannya ketika ada jerawat, hindarkan kegiatan dari memencet-mencet kegiatan Pakai tangan. tangan untuk memencet-mencet jerawat. Oh itu gitu ya sendiri. dok ya. Kalau misalkan untuk bopeng sendiri nih, Dek, bisa hilangnya pakai skincare apa ya dok ya? Kalau cukup di skincare gitu Iya. misalnya ya. Kalau hanya skincare aja, setahu saya Ibu, Kak, setahu saya dan sejauh yang saya baca nih dari literatur maupun jurnal kesehatan, itu belum ada skincare yang mampu untuk Mengatasi. betul, mengatasi atau mengurangi gitu, iya. tampilan si bopeng itu sendiri. gitu. Benar. Kalaupun misalnya ada skincare itu fungsinya hanya untuk mengurangi kemerahan. Misalnya ada merah-merah di Oh, bopengnya, atau kadang-kadang keluhannya kadang-kadang biasanya gatel. Gatel ya dok Nah, ya. itu hanya sebatas itu aja. Oh jadi bisa pakai skincare ya. Tapi Iya, kalau tapi untuk betul. yang lebih lanjutnya mungkin enggak ya. Jadi si skincare itu fungsinya hanya di situ saja. Jadi sampai saat ini, sejauh ini, gold standarnya Ibu untuk penanganan bopeng atau kasus bopeng adalah dengan tindakan atau treatment. Oh iya, kalau untuk treatmentnya sendiri nih, dok, lebih bagus pakai treatment apa ya kalau untuk bopeng? Untuk bopeng. Iya. Kalau di klinik kita bisa lakukan tuh ada yang pertama dengan metode PRP, platelet rich plasma, jadi pakai darah. Darah ya. Oh iya iya. Terus kemudian yang kedua itu kita bisa pakai dermapen atau dengan teknik microneedling. Yang ketiga kita bisa pakai laser CO2 fraksional. Yang keempat bisa subsisi scar. Yang kelima kita pilih kombinasi dengan cross peel. Tapi masing-masing tindakan ini akan tergantung dari tipe atau karakteristik dari bopengnya. Bopengnya sendiri ya dok ya. Betul. Nah kalau misalkan itu bopeng itu tipenya ada apa aja ya dok ya? Gitu. Kalau bopeng atau acne scar itu ada 3 Ibu bentukannya. Yang pertama itu namanya box scar. Jadi ini yang paling banyak kita temukan tipe ini Ibu. Jadi sesuai dengan namanya box. Jadi dia bentuknya kotak dengan sudut yang cukup tajam dan batasnya sangat tegas. Oh gitu dok ya. Nah ini biasa kita temukan juga selain di acne vulgaris itu pada kasus cacar air Ibu atau varicella. Iya. Nah, yang kedua itu ada di rolling scar. Nah kalau rolling scar ini tekstur kulitnya jadi naik turun. Berbeda sama ciri yang box scar. Kalau yang rolling ini dia batasnya tidak terlalu tegas.
dan gitu. lukanya tidak terlalu dalam ya dok ya. Dan yang terakhir ini ice pick scar. Nah, bopeng yang tipe ini tuh Bu cukup sulit untuk dihilangkan. Karena kenapa? Rata-rata orang menganggap itu bahwa itu adalah pori-pori yang besar. Padahal berbeda dengan yang ice pick. Jadi memang kalau ice pick ini atasnya kecil sama kayak pori-pori, hanya ketika pas dilihat di bawah itu dia tuh tajam menusuk ke bawah. Ke dalam. Betul, dari dalam. Nah, yang itu Ibu. Jadi treatmentnya harus ekstra ya dok ya. Kalau untuk treatmentnya sendiri tuh kira-kira sakit atau gimana ya dok? Gitu iya. Kalau biar cepet hilang nih bopengnya gitu. Betul. Iya. Nah, apapun itu tindakan dari yang tadi yang saya jelasin ya Bu ya. Itu sebelum kita lakukan tindakan kita akan melakukan proses pembaalan. Jadi dibaalin dulu, dioles dulu ya, krim anestesi. Anestesi dulu ya. Dioleskan di area yang memang kita mau treatment. Itu selama 30 sampai 45 menit. Ibu. Jadi pada saat sudah mau kita lakukan pengerjaan atau tindakannya, pasien ngerasa sangat nyaman dan nggak ngerasa kesakitan. Ngerasa sakit ya dok ya. Betul. Kalau setelah treatment itu Don, ada downtime-nya nggak sih dok? Downtime. Iya, downtime-nya nggak? Kalau masalah downtime setiap kali tindakan ada, Ibu. Downtime-nya itu jadi kulitnya berwarna merah. Dia merah 3 sampai 5 hari di area yang memang kita kerjakan sudah tindakan. yang tindakan ya dok ya. Jadi kayak ngelupas gitu ya, kayak betul. apa sih agak kulitnya teh megar-megar gitu ya, kering ya. Nah, terutama untuk laser CO2 fraksional, Ibu. Kak, laser CO2 fraksional itu jadi selain ada merah, dia juga ada bengkak mukanya. Oh gitu dok. Itu selama berapa lama ya biasanya? Dia bengkaknya itu di 2 sampai 3 hari, kemudian kering, yang tadi bisa kering, megar, kering, terus megar gitu ya, ngelupas. Betul. Nah, pengelupasan. Jadi ketika dengan syarat adanya perawatan kulit yang tepat, maksudnya tidak dicopel-copel, nggak ditarik-tarik, atau nggak digosok-gosok, itu akan sembuh sempurna. Untuk laser CO2 fraksional itu akan sembuh sempurna di 7 sampai 14 hari. Oh, 7 sampai 14 hari. Jadi itu wajar ya dok ya. Maksudnya dalam jangka waktu 7 sampai 14 hari itu wajar itu mukanya ngelupas-ngelupas gitu, nggak apa-apa. Betul, itu untuk laser CO2 fraksional yang jadi terkadang Bu, pasien itu juga mungkin pas di rumah merasakan ada perasaan yang kurang nyaman nih, agak nyeri, kok sakit gitu. Kita bisa resepkan itu ada obat analgetik atau penghilang rasa nyeri, misalnya seperti golongan paracetamol atau ibuprofen. Oh, itu boleh kita minum itu aja dok? Betul, kalau perlu. Jadi kalau perlu ya, iya. Pas pada saat misalkan masih kerasa sakit atau gimana gitu. Betul. Ya, kalau untuk bopeng sendiri dok, kira-kira membutuhkan waktu berapa kali treatment ya biar kita tuh menghasilkan yang bagus gitu? Iya, maksimal. Nah, betul. Kalau untuk masing-masing individu, Kak, itu beda orang beda hasilnya, responnya. Oh gitu. Masing-masing nggak sama. Jadi tergantung jenis kulit mungkin ya dok ya? Atau tergantung dari respon si tubuh, metabolisme tubuh juga untuk merespon hasil tindakan. Jadi ada juga selain respon tubuh, ada juga yang dia tergantung dari tingkat keparahan dari si bopengnya itu sendiri. Rata-rata kita membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 7 kali treatment dengan interval pengulangan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Untuk hasil yang maksimal. Yang maksimal. Kalau untuk treatmentnya sendiri, treatment yang sama atau diseling sama treatment yang lain dok? Nah, itu nanti kita bisa lihat kondisinya. Kondisi pada saat kunjungan berikutnya, kan kita pasti akan melakukan konsultasi, terus kita cek dulu kondisi bopengnya seperti apa. Nah, cuman Kak, ini perlu digarisbawahi bahwa untuk kasus bopeng kita tidak bisa menjanjikan 100% itu bakal balik mulus lagi. Oh gitu dok. Betul itu. Makanya sebetulnya untuk kasus bopeng yang penting adalah pencegahan agar tidak terjadi bopeng. Oh iya, yang seperti yang dijelaskan tadi yang di awal ya dok ya. Mungkin ini ada saran nggak ya dok ya buat yang berjerawat nih biar tidak terjadi bopeng gitu nanti selanjutnya gitu. Iya. Jadi nanti Kak, kalau seandainya ada jerawat yang sulit, maksudnya apa yang sulit itu? Dia udah ditotol pakai obat totol yang memang dijual di pasaran, terus kemudian udah dipakein acne patch, tapi kondisi jerawatnya itu tidak mereda atau bahkan semakin memburuk, itu ada baiknya
kalau langsung dikonsultasikan. Jadi biar dia dapat penanganan yang cepat sama yang cepat dan tepat. Iya, Nah, betul itu, sekali. betul. Iya, mungkin itu aja kali ya dok ya yang saya tanyain. Mungkin barangkali Mbak. ada happy people yang lain mau bertanya. Boleh, cukup kayaknya Iya, ini. iya. Barangkali masih ada pertanyaan? Nanti cukup mungkin untuk saat ini. Baik, kalau gitu kita coba lihat apakah ada pertanyaan happy people yang di rumah ya. Kita bacakan pertanyaannya ya. Dari Kak Diana nih dok, selain 4 treatment tadi, apa bisa hanya dengan treatment mikrodermabrasi saja untuk bopeng dok? Oke. Kalau ini saya mau menjelaskan dulu apa itu teknik mikrodermabrasi. Jadi teknik mikrodermabrasi adalah suatu tindakan estetika di mana kita mengangkat kulit itu selapis demi selapis, namanya mikrodermabrasi. Jadi sebetulnya kalau untuk murni ya mikrodermabrasi untuk bopeng, saya pikir mah dia nggak bisa karena dia harus ada juga tindakan yang lain. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, hanya mikrodermabrasi bisa langsung mengatasin bopeng gitu. Jadi betul, iya. Jadi tetap harus ada gabungan treatment yang lain, iya, treatment pendukung yang lain. Baik, ada lagi nih dok dari Kak Diana. Ada bedanya nggak sih dok antara bopeng dengan pori-pori besar? Kalau bopeng sama pori-pori besar mungkin tadi yang kayak yang tipe ice pick scar. Nah, kalau yang ice pick scar kan memang hampir sama nih kayak pori-pori kelihatannya, tapi bedanya adalah membedakan dengan pori-pori. Kalau pori-pori pasti terlihat ada aktivitas dari kelenjar minyak atau kelenjar sebumnya. Itu. Jadi kalau yang ice pick dianya memang sama kecil tapi tajam tumpul ke bawah. Bedanya sama yang itu yang tadi kita bisa lihat dari aktivitas dari si kelenjar minyaknya. Iya, betul. Boleh, untuk happy people yang mau bertanya silakan komen ya. Nah, dari Kak Eka nih dok untuk mendapatkan hasil yang maksimal biar bopengnya naik lagi harus berapa kali roller? Oke, roller kalau itu dermapen ya. Dermapen. Nah, kalau kita tekniknya kalau roller kalau yang sekarang kita tuh pakai alat dermapen. Jadi dia itu tekniknya benar-benar menghasilkan mikro injury yang benar-benar kecil. Beda sama yang sebelumnya, teknik sebelumnya dia lukanya agak lebih besar-besar. Kalau untuk hasilnya itu sama kayak yang tadi saya jelasin ke kakak tadi. Masing-masing beda individu, itu beda responnya. Beda responnya ya dok ya. Jadi tergantung juga ya dok ya dari konsumennya sendiri ya. Betul. Itu rata-rata di 5-7 kali kedatangan yang saya bilang tadi itu. Berarti nggak hanya sekali treatment ya dok ya? Nggak bisa, betul. Itu treatmentnya berapa bulan sekali nih dok? Untuk treatment roller ini? Oke, kalau untuk roller itu sebetulnya masih bisa untuk kita lakukan pengulangan tiap 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali boleh? Boleh kalau untuk roller. Oh, 2 minggu sekali dan paling lama 1 bulan sekali. Itu untuk roller atau dermapen. Dari Kak Yuki, penjelasannya sangat detail ya dok. Terima kasih. Dari tadi menyimak ya dok ya. Iya, siap. Dari Kak Diana lagi nih dok. Dok, untuk treatment sebentar. Dok, untuk treatment dermapen apa boleh dilakukan saat ada jerawat aktif? Nah, kalau ini termasuk kontraindikasi untuk dermapen atau roller. Jadi ketika kan nanti setiap kita mau melakukan tindakan kan pasien harus konsul ya Kak ya. Kita harus cek dulu kondisi kulitnya seperti apa. Jadi kalau misalnya memang jerawat itu lagi banyak yang aktif atau meradang, pasti tindakan dermapen kita akan ditunda dulu. Iya, betul. Karena istilahnya karena gini, dermapen itu ada proses yang istilahnya kita tuh kayak ada tusukan. Jadi si jarum itu kan naik turun. Langsung ke muka ya betul. Ya. Jadi ketika ada yang misalnya jerawat itu aktif atau masih meradang, ada infeksi, ketika kita tusukan ke sini kan, kemudian kita pindahkan ke lain, kita hanya transfer aja tuh si infeksinya. Nanti jadi makin melebar itu ya dok ya? Iya, betul. Jadi memang kalau misalnya jerawatnya masih meradang, kita tunda dulu untuk tindakan dermapen atau roller. Ada treatment lain nggak dok selain dermapen saat jerawat aktif tapi bopengnya pengen cepat naik? Nah,
itu bisa kita lakukan misalnya dengan metode PRP atau platelet rich plasma, atau bisa juga kita lakukan laser CO2 fraksional. Tapi lagi-lagi kita harus lihat dulu ya kondisinya, maksudnya si jerawatnya seperti apa, keparahannya seperti apa. Baik. Sudah cukup jelas ya Kak Diana ya. Dari Kak Nova nih dok, kalau buat cowok bisa nggak dok? Untuk terapinya, Terapi. treatment. Oh ya bisa Kak, semua tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua masih bisa dilakukan, baik yang untuk metode PRP, laser, CO2 fraksional, dermapen, subsisi scar, bahkan yang peeling kombinasi dengan crossfield masih bisa kita lakukan. Masih bisa, berarti cowok juga bisa. Bisa. Tapi nggak hanya perempuan Betul, saja. betul. Dari kalau Vacation Channel dok, oke dok, terima kasih pencerahannya dok, saya jadi semangat treatment deh dok. Ya, ditunggu kedatangannya ya, Lana. Baik. Dari Kak Mama ini dok, dok mau tanya kalau bopeng atau scar yang sudah parah, apakah wajah bisa kembali mulus dan rata jika melakukan perawatan? Nah, itu tadi yang tadi udah dijelasin, Udah dijelasin, ya. iya. Betul, bahwa kita tidak bisa menjamin 100% itu kulit akan mulus lagi Seperti sebelum awal, betul, iya. sebelum terjadinya bopeng. Makanya sebetulnya bopeng di sini poinnya adalah pencegahan. Pencegahannya Satu ya, itu dok, ya. pencegahan biar tidak terjadi bopeng daripada pengobatan. Karena kalau sudah diobatin, kita pasti butuh proses yang cukup lama. Biayanya juga lumayan besar. Nah, Iya, itu. betul. Tapi jerawat jangan ditunda. Tunda. Betul. Betul. Segera diobati ya dok. Dari Kadian STDN, lega juga dengarnya dok. Saya sempat ngira bopeng atau acne scar ini nggak bakal sembuh lagi. Saya pakai treatment dermapen juga dok. Langsung tindakan dari Kak Intan nih dok. Dok, kalau mengatasi scar bekas jerawat bagaimana? Nah, tadi ya treatment tadi ya dok Ya, ya. yang ada 5 tadi ya yang kita bisa kerjakan. Betul. Baik, kayaknya udah cukup nih dok yang bertanya. Makasih ya happy people yang Terima sudah mau kasih. bertanya. Kita langsung saja ya dok ya Baik. untuk giveaway. Oke. Iya, kita seperti biasa yang tadi jelasin di awal mengadakan giveaway ya dok ya, dan akan berikan free anti acne pro untuk satu happy people yang beruntung. Pertanyaannya nih dok apa? Oke, pertanyaannya dari karakteristik atau tipe bopeng atau acne scar itu ada jenis bopeng yang sangat sulit dihilangkan. Nah, tipenya yang mana? Nah, itu dia pertanyaan happy people ya. Kita akan pilih yang cepat dan tepat. Kalau masih yang ada mau bertanya boleh cek ya. Sambil nunggu nih dok, ada penjelasan lain mungkin tentang treatment-treatment tadi. Oke, yang apa ya? Kira-kira mau ditanyain apa Kak? Yang tadi treatmentnya? Treatment apa Apa ya ya? dok ya? Mungkin misalnya metode PRP aja ya, plasma. iya, Oke. yang plasma itu, Betul. iya. Kalau yang plasma itu awamnya gini. Jadi metode PRP atau plasma itu kita menggunakan darah kita sendiri ya, betul, dok ya. untuk Iya. mengobatin keluhan yang terjadi di kulit kita. Gitu. Karena kenapa? Di darah kita itu banyak kandungan growth factornya, nah, atau faktor pertumbuhan. Di luar sana. Kak, kalau misalnya kakak bisa lihat ya, ada serum wajah dengan kandungan epidermal growth factor, harganya itu jutaan, Iya, tapi iya. belum tentu cocok di kita. Iya, karena Nah, itu bukan darah kita ya dok betul. ya. Kalau misalnya plasma atau Iya. PRP itu udah istilahnya itu udah pasti 100%, bahkan 1000% pasti akan cocok dan tidak ada penolakan. Itu yang plasma salah satunya. Ada yang komen nih dok dari kalian, susah nulisnya dok. Tapi tahu katanya dok. Nah, ada jawaban susah. Itu apa dok? Karena kita tapi bopeng ya dok ya? Iya, Apa tuh? betul. Dari 1 ke 3 Dari diulang ya. Iya. Yang pertama itu ada box scar, yang kedua rolling scar, yang ketiga ice pick scar. Nah, yang mana? Ayo yang mana? Di sini Kak Mona ada jawab bopeng scar. Nah, ada juga sih ini dok, kalian yang tadi yang tipe ketiga ya dok, icy scar. Harusnya yang betulnya Ice pick pick scar. boleh. Kalisa dari box scar. Yang paling susah dihilangkan itu tipe yang mana? Tipe yang mana ya? Coba dari sini Kalisa ditulis
semuanya dok dari satu box Scar. Ya. Oh ini dari Kak Dian nih dok, I speak Scar. Ya. Kita tentuin aja dok. Betul. Boleh. Itu sih yang I speak Scar. I speak Scar. Tuh kan nulisnya susah. Baik. Nah udah jawabannya udah dari Kak Dian ya. Selamat kepada Kak Dian, berhak mendapatkan anti acne pro. Kakak bisa DM kami untuk klaim hadiahnya. Oke dok, sebelum kita akhiri ajaran kita malam ini, dokter mau kasih kesimpulan dari pembahasan kita malam ini. Oke. Kesimpulan untuk IG Live malam ini, jadi ketika muncul jerawat, betul. Alangkah baiknya happy people langsung konsultasikan masalah tersebut ke dokter kesayangan happy people. Jangan ditunda, apalagi sampai berpikir kayak gini, nanti juga hilang sendiri. Nah, itu jangan seperti itu, karena yang ada jerawat happy people malah tidak terkontrol, dan kalau sampai terjadi bopeng, acne scar atau tanda kutip yang sering kita disebut dengan cacat kulit, itu maka akan membutuhkan proses yang lama dan biaya yang cukup besar. Betul. Itu kesimpulannya. Wah, dok, boleh satu lagi pertanyaan nih dari happy people. Gak apa-apa ya dok? Boleh, ya? boleh. Dok, muka saya berminyak, cenderung berjerawat, tapi kalau pakai produk acne malah tambah keluar dan kering. Jadi harus pakai apa? Kebetulan perawatan di alami juga, tapi nggak pernah direkomendin treatment itu. Oke, kalau tadi keluhannya berminyak, tapi ketika ini akhirnya kering. Iya, betul. Nah, jadi sebetulnya ada patogenesis untuk acne vulgaris itu ada 4. Yang pertama itu karena penumpukan sel kulit mati. Yang kedua itu adanya minyak yang terlalu berlebihan. Yang ketiga itu ada koloni dari bakteri acne, dan yang keempat itu adanya inflamasi atau peradangan. Nah, memang kita pasti akan mengurangi 4 resiko ini. Salah satunya kita pasti akan mengurangi aktivitas daripada kelenjar minyaknya. Nah, ketika memang ada keluhan kok jadi kering, ya memang kita pasti akan mengeringkan si aktivitas minyak, karena untuk mengurangi kita akan mengeliminasi keempat faktor ini tadi. Jadi itu pasti yang akan dirasakan, salah satunya memang kulit akan ngerasa kering. Betul. Iya, sudah dijawab ya Kak Intan ya. Gak berasa nih dok, udah mau berakhir aja kita malam ini. Terima kasih banyak Kak Ariani. Iya, sama-sama ya Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak Dokter Maya atas waktu dan semangatnya mengedukasi kita. Klinik Alana selain menjadikan kita happy people, juga smart people.